Apakah kalian ingin toko kalian yang sebelumnya segini omsetnya ya ratusan juta bisa menjadi 800 jutaan? Silakan tonton video ini sampai habis. Kita akan bahas cara rubah toko sepi menjadi sangat rame. Oke guys, seperti yang di video awal tadi ya. Hari ini kita akan ngebahas tentang cara merubah toko sepi menjadi rame di Shopee 2023. Karena di luar sana itu banyak banget ya yang ngeluh katanya tokonya itu jadi sepi. Yang sebelumnya itu orderannya bisa sampai ratusan per hari. Sekarang itu cuma bisa dapat puluhan saja. Nah hari ini langsung saja kita bahas gitu ya. Tips pertama untuk merubah toko Shopee yang sepi menjadi rame adalah dengan menghapus produk yang mempunyai rating buruk. Nah rating buruk itu berapa mas? Atau kalian belum tahu apa itu rating? Jadi rating itu adalah rata-rata ya dari ulasan yang kalian dapetin di produk kalian. Jadi kalau misalnya produk kalian itu banyak bintang satunya, ya rating kalian pasti bakalan rendah banget. Tapi kalau produk kalian itu dapetin banyak banget bintang 5, pasti rating produk kalian itu dapatnya bagus. Jadi rating itu tergantung dari jumlah bintang atau ulasan di produk kalian. Nah di sini aku nyaraninnya untuk merubah toko Shopee yang sepi menjadi rame itu adalah menghapus rating produk yang jelek ya. Nah, cara ngefilter dan cara mengetahuinya gimana mas? Langsung aja kita kasih tahu. Nah, pertama kalian masuk aja ke tokoshopee.co.id kalian ya, ke halaman toko kalian. Terus kalian klik di sini guys, penilaian ya. Nah, nanti akan dikasih tahu tuh ya bintang-bintang yang ada di toko kalian ya, bukan bintang-bintang di langit ya. Nah, ini kalian klik yang bintang 1 ya. Di sini ada sampai 361 bintang satunya. Banyak banget ya. Makanya di sini ratingnya cukup jelek yaitu 4,6. Langkah selanjutnya di sini kan nanti akan ditampilin tuh ya produk kalian di sini. Nah, di sini ada yang ngasih bintang 1 itu komennya jelek juga ya. Sudah topi kotor, celana bolong. Waduh, mantap ya. Nggak paham lagi katanya. Nah, kita cek di sini produknya ya. Kalian tinggal klik aja produknya. Nah, ternyata di sini tuh yang ngasih penilaian baru 1 ya, karena terjualnya juga baru 1. Dan ratingnya dapat buruk banget. Ratingnya cuma 1 guys ya. Berarti produk ini wajib kalian hapus ya. Terus kalian cari lagi deh ya produk yang lainnya yang ngasilin bintang 1 dan terjual dan juga ulasannya itu masih dikit ya. Dikit itu di angka di bawah 15 guys ya. Kalau saya biasanya itu untuk produk-produk yang terjualnya itu masih di bawah 15 dan ratingnya itu buruk yaitu di bawah 4,6 itu langsung saya hapus produk tersebut dan saya upload baru. Untuk apa? Supaya nggak mempengaruhi rating toko kita. Karena kalau rating toko kita itu jelek pasti nanti penjualan kita pun juga akan turun guys ya. Alias sepi. Jadi untuk kalian ya yang ngerasa saat ini tokonya itu sepi, coba cek deh ya rating produk kalian dan juga rating toko kalian. Dan kalian cek tuh produk-produk yang penjualnya masih dikit tapi ratingnya jelek, kalian hapus aja produknya dan kalian upload ulang. Tips kedua untuk merubah toko Shopee kita yang sepi menjadi rame adalah hilangkan poin pelanggaran di toko Shopee kalian. Nah ini juga banyak banget ya seller-seller di luar sana yang menyebabkan tokonya sepi itu ternyata adalah poin pelanggarannya. Poin pelanggarannya itu sampai lebih dari 3 poin. Nah itu ya, kalau misalnya toko kalian itu poinnya itu lebih dari 3, nanti kalian nggak bisa dapat fitur-fitur dari Shopee guys. Kayak misalnya kalian nggak bisa buat flash sale toko saya. Terus kalian juga akan dibatasi, nggak bisa ikut campaign besar. Kayak misalnya 99 nanti, atau mungkin bahkan murah lebay. Itu kalian nggak bisa pakai tuh kalau poin pelanggaran kalian itu lebih dari 3. Jadi kalian bisa hilangkan dulu ya. Hilangkannya gimana mas? Cara hilangkannya adalah tentu saja dibanding guys ya. Kalian coba banding ke Shopee poin pelanggaran kalian itu. Cuma kalau misalnya pelanggaran kalian itu emang bener-bener kesalahan dari kalian dan meskipun kalian udah banding, biasanya pasti akan ditolak sama Shopee. Jadi ya mau nggak mau kalian harus nunggu aja selama 3 bulan ya, baru poin tersebut hilang. Dan kalian bisa evaluasi supaya bulan depannya itu nggak sampai kena poin lagi guys. Karena penting banget guys. Kalau misalnya kalian udah kena poin lebih dari 3 dan toko kalian sepi, ya itu emang kesalahan kalian gitu ya. Jadi pastikan jangan sampai toko kalian itu kena poin. Ya minimal-minimal lah kalau kena poin itu masih di bawah 3. Karena kalau udah di atas 3 itu wah parah banget ya. Pasti tokonya bisa sampai sepi. Jadi itu ya tips kedua ya. Kalian harus menjaga poin pelanggar kalian. Jangan sampai lebih dari 3. Supaya toko kalian yang sepi itu bisa jadi rame ya. Tips ketiga adalah dengan cara menganalisa penyebab kenapa toko Shopee kita itu sepi. Nah cara analisanya itu gampang banget guys. Nah di sini kita tinggal masuk aja ya ke bisnis saya. Terus ke halaman utama dan kita tinggal rubah nih.
Katakanlah di bulan Maret ya, toko kalian itu turun. Nah, contoh aja ya. Di sini turunnya itu kenapa nih? Kalian bisa cek ya. Cek dari 3 faktor utama dalam menentukan omset, yaitu pertama total pengunjung atau traffic. Nah, di sini trafficnya itu turun ya, makanya omsetnya turun. Terus indikator yang kedua adalah tingkat konversi. Kalau tingkat konversinya turun, pasti nanti omsetnya pun juga akan turun ya. Karena total pengunjung turun, tingkat konversi turun, pasti omset turun guys ya. Terus indikator yang ketiga adalah kita cek penjualan per pesanan. Nah, penjualan per pesanannya ini bagus ya, naik. Berarti di sini masalahnya kenapa omset kita itu bisa turun? Karena total pengunjung kita turun dan tingkat konversi kita turun ya. Makanya penjualan kita turun. Coba kita cek ya pas di bulan April tuh. Nah, ini penjualannya naik ya di bulan April guys ya. Kenapa kok bisa naik? Karena tingkat konversinya di sini masih tetap turun ya, tapi total pengunjungnya itu naik dan penjualan per pesannya pun juga naik. Makanya di sini omsetnya masih tetap naik. Nah, bisa disimpulkan ya tadi, kalau misalnya omset kalian turun itu kenapa? Kayak contohnya tadi pas toko ini di bulan Maret ya, turun karena traffic sama tingkat konversinya itu turun. Berarti yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki traffic maupun juga tingkat konversi supaya nanti omsetnya itu bisa naik guys ya. Jadi itu ya cara menganalisa penyebab toko kalian itu kenapa bisa turun. Entah dari konversi, entah dari total pengunjung, entah dari penjualan per pesanan. Tips keempat untuk merubah toko Shopee yang sepi menjadi rame adalah kalian harus nge-push produk potensial di toko kalian. Karena produk potensial ini itu adalah produk yang dimana kalau kita scale up ya, itu bisa tinggi guys omset kita. Nah, pasti nanti ada timbul pertanyaan, gimana cara untuk mengetahui produk potensial mas? Caranya seperti ini. Kalian pergi aja ya ke bisnis saya tadi ya, kayak tadi. Terus kalian pergi ke sini yang produk. Terus kalian pergi yang performa produk. Nah, kalian jangan rubah periode datanya, kalian rubah ke 30 hari terakhir. Terus pilih kriteria, di sini kalian checklist yang pengunjung produk dan juga tingkat konversi ya. Ini tingkat konversi ya guys ya. Penjualan nggak usah, nggak apa-apa. Kalian unchecklist saja yang penjualan ini. Jadi cukup 2 ini aja. Nah, setelah itu kalian cek di sini konversi-konversi di toko kalian. Kalau konversi toko kalian itu tinggi-tinggi seperti ini ya contohnya ya. Nih, trafficnya itu di bawah 1000 guys ya. Tapi konversinya itu sampai 11%. Nah, ini kan tinggi ya konversinya. Tapi trafficnya masih dibilang rendah ya. Ini adalah salah satu contoh produk yang potensial guys ya. Ini kita bisa push nih ya produk tersebut ini. Dengan cara apa? Dengan cara beriklan. Terus juga mungkin kita lebih optimal lagi dari judulnya dan lain sebagainya guys ya. Intinya ini adalah produk potensial. Jadi untuk melihat produk potensial di toko kita adalah kalian cari tahu aja ya trafficnya itu yang masih di bawah 1000 tapi konversinya itu tinggi banget, bisa sampai lebih dari 5%. Contohnya produk ini ya. Terus lagi misalnya ini ya trafficnya masih 300 tapi konversinya di 7%. Terus lagi contohnya ini ya 400 konversinya di atas 5%. Kayak gitu ya untuk melihat produk potensial di toko kita. Dan ya sesimpel itu sih untuk merubah toko Shopee yang sepi menjadi rame. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan untuk kalian yang mau tahu cara beriklan untuk produk potensial ini tadi, kalian bisa tonton videonya di sini ya guys. Ya di sini. Karena di sini sudah saya jelaskan lengkap cara untuk iklan produk di Shopee. Supaya produk potensial kalian ini nanti bisa jadi tambah banyak penjualannya dan toko kalian yang sepi bisa jadi rame. Oke, tonton ya di sini guys. Terima kasih and see you. Bye.